Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 213111029. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel atau makalah tentang keberagaman Muslim, formasi keagamaan dan keislaman pendidikan agama, wawasan praktis sehari-hari ke dalam konsep orang tua Muslim tentang pendidikan agama di Austria. Analisis empiris telah menunjukkan bahwa asumsi orang tua Muslim secara seragam menganjurkan pedagogik agama berdasarkan peniruan, hafalan, dan pengajaran instruksional dan metode pembelajaran yang tidak tepat. Tapi kenyataan empiris jauh lebih beragam. Selanjutnya, untuk mencapai pendidikan yang baik tampaknya efektif sebuah fenomena umum dalam populasi Muslim Austria yang tidak membedakan mereka dari minoritas sosial lainnya. Dalam konteks ini, temuan dari studi sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa orang tua Muslim menyambut baik pendidikan agama Islam. Pada prinsipnya, menyuarakan kritik dari waktu ke waktu berkaitan dengan teknik belajar mengajar. Selain itu, analisis mengungkapkan orang tua mana yang mengkritik, bagaimana kritik itu dibenarkan, dan apa peran religiusitas orang tua. Analisis empiris memberikan wawasan ke dalam spektrum interpretasi berlapis-lapis tentang pentingnya dan tujuan pembinaan keagamaan dan pertanyaan tentang pedagogis pendekatan dalam lingkungan sekolah. Untuk satu kubu orang tua Muslim, formasi keagamaan menempati posisi Soudrinat. Kelompok ini berharap hanya ada pendidikan agama Islam seperti itu di sekolah umum yang meliputi unsur non-pengakuan dan antaragama. Mereka ingin konten pengajaran terdiri dari kombinasi informasi tentang sistem keagamaan tentu di suatu sisi dan pengetahuan tentang agama atau belajar tentang agama di sisi lain. Pada saat yang sama, mereka menolak ajaran agama dalam arti proses belajar mengajar instruksional, dan mereka menolak untuk seperti pengajaran yang berpusat pada guru atau menghafal. Sebaliknya, mereka menyukai pendekatan pembelajaran yang konstruktif seperti konsep pemahaman bebas atau lebih umum, model yang didasarkan pada kebebasan, emansipasi, keterbukaan, dan penentuan nasib sendiri. Posisi seperti itu diwakili oleh orang tua non-religius berorientasi dan sering menolak pengumpulan masjid. Untuk orang tua Muslim dengan sifat-sifat yang sangat religius, pendidikan agama adalah pendidikan penting dari identitas pembentukan. Pembentukan ini tidak hanya harus terjadi dalam konteks keluarga atau asosiasi masjid, tapi juga di sekolah umum dalam bentuk pendidikan agama Islam konvensional dan denominasi. Apa yang mereka semua bagikan adalah pendapat bahwa pendidikan agama harus mencakup ketiga bagian. Yang pertama, informasi soal agama, belajar tentang agama. Yang kedua, peserta didik belajar dari agama untuk kehidupan sendiri, belajar dari agama. Dan yang ketiga, khususnya sebuah instruksi dalam sistem keagamaan tentu melalui belajar dalam agama. Ternyata ada hubungan antara prioritas nilai sosial dan pengertian pendidikan di segmen yang sangat religius. Orang tua Muslim yang taat, yang memiliki kecenderungan unik, menjaga apa yang ada dan mendukung orientasi nilai seperti keamanan, kesesuaian, dan tradisionalitas.
milik disposisi untuk pemahaman materi pendidikan dan model belajar mengajar instruksional. Sebaliknya, orang tua yang sangat religius yang mendukung keterbukaan untuk perubahan menganjurkan gagasan tentang pendidikan yang menginginkan peserta didik lebih bebas menentukan nasib sendiri dan berlangsung dalam arti pendekatan pembelajaran konstruktif. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa orientasi nilai sosial memiliki implikasi yang signifikan untuk harapan pedagogis agama. Untuk alasan ini, pedagogik agama Islam menghadapi untuk memenuhi harapan aspirasi orang tua Muslim non-religius serta mempertimbangkan ide dan gagasan keagamaan. Kebutuhan kelompok heterogen orang tua Muslim yang sangat religius. Pedagogik agama Islam adalah dipanggil untuk melanggar perintah yang datang harapan berbeda. Prinsip-prinsip pembelajaran dan pendekatan didaktik dengan berbagai kepentingan pembinaan keagamaan, semua dengan standar pedagogik kontemporer, mempertimbangkan tingkat berhenti berlangganan. Hanya 69,6% dari orang tua Muslim anak usia sekolah menghadiri pendidikan agama Islam di Austria. Ada kebutuhan untuk bertindak. Karena pendidikan agama Islam merupakan salah satu bentuk pembinaan keagamaan yang dibiayai oleh pemerintah dan berlangsung di masyarakat sekolah. Pertimbangan spektrum jalan kebutuhan, harapan dan ketakutan dikatakan sebagai standar di mana kualitas pendidikan agama Islam dinilai. Pendidikan agama Islam yang hanya sesuai dengan harapan orang tua Muslim yang dekat dengan asosiasi masjid, yang lebih memilih instruksional pendekatan, atau yang mengeklaim status tertinggi untuk agama tidak memenuhi kriteria ini. Sebagai kesimpulan yang harus digarisbawahi bahwa analisis empiris yang diinstruksikan oleh praktik teoritis memungkinkan wawasan tentang pertanyaan bagaimana umat Islam menangani formasi keagamaan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di keluarga, serta mempertimbangkan bagaimana orang tua merumuskan harapan mereka. Di pengertian teori strukturasi, pendekatan semacam itu memastikan hubungan struktur dan agen. Dengan demikian, aktor yang terkena dampak, yaitu remaja masjid dan orang tuanya, dapat dimasukkan dalam pertimbangan pedagogis agama dalam mengambil pandangan mereka secara serius. Strategi penelitian ini berhubungan konsep pedagogis agama ke lingkungan hidup mereka yang memiliki konsep tersebut yang harus dikembangkan. Dan ini adalah pendekatan yang telah diabaikan dalam kematian sebelumnya. Makalah ini telah menggambarkan berbagai harapan, permintaan, dan ketakutan tentang pendidikan agama Islam, serta berbagai cara menyikapi pembinaan agama dalam praktik keluarga sehari-hari yang umum kalangan orang tua Muslim. Namun, analisis yang lebih mendalam yang menyangkut pedagogis agama, konsep dan pendekatan
didaktik keagamaan yang terkait dengan organisasi pendidikan keagamaan. Dalam hal ini sekolah khusus, keluarga, dan masjid, dan tidak mengabaikan perspektif orang yang terkena dampak membutuhkan penelitian lebih lanjut. Akhirnya, artikel ini juga memohon untuk membina referensi eksplisit untuk perspektif praktik teoritis dalam penelitian metodologis, didaktik, dan pedagogis agama masalah dalam teologi Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.